Kemenangan hanya terjadi pada mereka yang mau bekerja keras dan juga bagi mereka yang mau berjuang. Kemenangan juga terjadi pada mereka yang mau bertindak dan tentu tidak terjadi pada mereka yang hanya duduk dan berdiam diri. Kemenangan terjadi pada mereka yang mau menerima risiko dari setiap pilihan, dari setiap keputusan, dari setiap tindakan-tindakannya. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Apabila kita hendak menghadapi atau mengatasi tantangan, kuncinya adalah kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu artinya kita yakin Tuhan itu ada di atas segala-galanya. Tuhan itu lebih besar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap perkara-perkara dalam hidup kita, bahkan Tuhan lebih besar dari setiap persoalan hidup kita, maka hati harus tenang. Hindari segala keraguan-raguan, hindari segala kebimbangan. Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan hidup kita. Jangan hanya diaminkan di dalam hati, jangan hanya aminkan di dalam perkataan, tetapi hendaknya hal ini harus menjadi sebuah semangat dalam hidup kita hari demi hari, sehingga kita memiliki masalah semakin hari semakin banyak, tetapi ingat, kita juga memiliki Tuhan semakin hari semakin besar. Yang kedua, jika kita ingin kuat atau kita menjadi orang yang hebat, yang mampu bertahan dalam setiap masa sulit, bahkan bangkit setelah titik yang terendah dalam hidup kita, kita bukannya orang yang pasif, tapi orang yang melakukan tindakan. Dan tindakan yang tepat adalah berlatih. Berlatih di dalam setiap pikiran-pikiran kita. Jangan pernah membiarkan pikiran kita itu tanpa arah, tetapi harus dilatih. Pikiran yang harus fokus, harus terarah, harus konsisten. Dilatih berulang-ulang kali. Lama-kelamaan kita mempunyai sebuah fokus yang jelas atau pikiran yang terarah, sehingga kita dapat mengatasi setiap problem hidup, masalah hidup, atau apapun peristiwa-peristiwa dalam hidup. Kita terlatih untuk berpikir terbuka, konsisten, fokus, dan terarah. Dan lama-kelamaan pikiran kita menjadi dewasa. Apa yang perlu kita latih yang kedua? Kita juga harus melatih hati dan perasaan kita. Hati dan perasaan kita itu harus terbuka, harus tenang. Jangan membiarkan hati yang terombang-ambing oleh setiap keadaan. Dan jangan pernah membiarkan hati itu lemah, gampang tersinggung, gampang putus asa, gampang kecewa, dan sejenisnya. Kita harus memiliki hati yang terbuka, hati yang harus tenang, sehingga segala sesuatu itu akan mengalir seperti air. Biarkan semua terjadi dalam jangan gelisah, jangan cemas. Kalau itu ada, sangat manusiawi. Kita harus tahu bahwa hati yang kokoh dan kuat adalah hati yang terus dilatih untuk seimbang, untuk tenang, untuk terbuka, dan lama-kelamaan kita memiliki hati yang damai. Seorang yang memiliki hati yang damai, hati yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak bimbang dan ragu, butuh latihan. Terus berlatih. Dan hal ketiga yang kita perlu latih adalah latih di dalam tutur kata. Tutur kata kita harus dilatih. Kepada anak-anak, bagaimana kita membahasakan dengan bahasa anak-anak, bagaimana dengan sesama teman seusia, bagaimana kita harus berbicara.
dan menggunakan kata-kata yang tepat, dan bagaimana dengan orang yang dewasa, orang yang lebih tua, bagaimana kita harus memiliki kesantunan di dalam berbicara. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang kuat, bertahan di masa sulit, bahkan bangkit di saat terendah, saat titik terendah, adalah orang yang terus berlatih, ya, orang yang terus berlatih diri dalam segala hal. Yang berikut, jika kita ingin dewasa di dalam kepribadian kita, dewasa di dalam mentalitas kita, dan juga dewasa dalam iman, kita harus punya pijakan yang kokoh, atau kita harus mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat, pijakan yang kokoh itu seperti apa? Pertama, pasti kita mempunyai dasar iman yang kuat. Kita percaya kepada Yesus adalah Sang Juru Selamat kita, maka jangan pernah ragu. Kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan hidup dan kebenaran kita. Kita tidak hanya duduk diam dan mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat saya, tetapi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara-perkara hidup kita. Kita harus berbicara kepada Tuhan Yesus, berdialog kepada Tuhan Yesus di saat hening, di saat kita sendiri, di dalam doa, di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di dalam karya. Kita harus terus berdialog dengan Tuhan. Kita harus terus menyertakan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, dan jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus. Pijakan kita harus kokoh dan kuat dalam iman, seperti yang saya gambarkan tadi. Keyakinan kita pada Yesus Sang Juru Selamat kita harus diupayakan, harus dihidupkan. Jangan membiarkan semua terjadi tanpa perjuangan. Harus dihidupkan dalam hidup kita, bagaimana Yesus menjadi segalanya bagi kita. Itu harus mempunyai pijakan iman yang kokoh. Kita juga kalau mau dewasa harus mempunyai pijakan atau akar yang kuat di dalam kepribadian kita. Kita harus memiliki kepribadian yang dewasa, tidak terombang-ambing oleh segala keadaan. Maka kita harus terus berlatih diri. Dan tentu kemudian kita mau bahagia. Orang yang mau bahagia itu gampang sebetulnya. Tinggalkan masa lalu. Lupakan masa lalu. Hari ini dengan segala persoalan yang kita hadapi, berat dan ringan, sebagai manusia biasa, kita hanya mampu untuk memikul hari ini. Apabila ditambah lagi dengan masa yang kemarin, masa yang lalu, maka kapasitas atau kekuatan kita tidak mampu untuk bertahan, menanggung masa lalu dan masa sekarang. Kalau mau bahagia, tinggalkan masa lalu, lupakan masa lalu. Tapi harus ditinggalkan, harus dilupakan dengan hati yang damai. Masa lalu bukanlah musuh kita. Masa lalu bukanlah racun dalam hidup kita. Masa lalu adalah anugerah Tuhan yang menyebabkan kita ada sampai saat ini. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, di sana tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita membaca teks ini atau kita mendengar lagu dengan syair, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya rasa atau saya yakin bahwa kita dapat menikmati indahnya waktu Tuhan. Itu tentu tanpa sebuah perjuangan. Kita akan menikmati segala sesuatu indah pada waktunya, itu biasanya terjadi setelah kita melewati pergumulan yang panjang, perjuangan yang hebat, dan kerja keras. Maka orang yang akan menikmati segala sesuatu indah pada waktunya hanya terjadi pada orang yang bekerja keras, orang yang berjuang, orang yang melakukan tindakan-tindakan dan tidak pernah tinggal diam, dan tentu orang yang mau mengambil resiko besar dan kecil dalam hidup. Maka saudara dan sahabat terkasih,
Jika kita mau mengatasi tantangan, percaya pada Tuhan. Jika kita mau menjadi orang kuat dan hebat, teruslah berlatih. Jika kita mau menjadi orang yang dewasa, maka harus mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat. Baik dewasa dalam iman maupun dewasa di dalam kepribadian, harus punya akar yang kuat, harus mempunyai pijakan yang kuat. Dan apabila kita mau menikmati janji-janji Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, maka jangan pernah membuang-buang waktu. Lakukan segala sesuatu dengan penuh perjuangan dan penuh semangat dan penuh cinta akan Tuhan, akan diri sendiri dan pada orang-orang yang kita cintai. Dan lakukan tindakan. Jangan pernah tinggal diam menunggu belas kasihan orang. Lakukan tindakan, lakukan kerja keras, lakukan sesuatu. Dan pada akhirnya harus berani untuk mengambil setiap resiko. Bahwa setiap pikiran kita, dalam setiap hati dan perasaan kita yang menghantar kita pada pilihan, menghantar kita kepada sebuah keputusan, selalu akan dihadapkan pada resiko. Maka jangan pernah takut ambil resiko. Resiko besar atau resiko kecil, tetap harus berani. Kalau kita sudah berani menghadapi resiko, percaya, iman kita akan semakin kuat. Mentalitas kita akan semakin kuat. Dan juga kepribadian kita akan semakin kuat dan dewasa. Segala sesuatu indah pada waktunya hanya terjadi kepada mereka yang mau berjuang, mereka yang mau kerja keras, mereka yang mau melakukan tindakan, dan mereka yang mau terima resiko. Maka dengan demikian hidup kita ini akan mengalami damai sejahtera, sukacita, kapan dan dimanapun. Dimanapun kita berada, dalam rumah, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam perjalanan, dalam karya, bersama orang lain, atau siapapun, kita akan menikmati hidup. Saat itulah kita berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga permohonan saya ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.